Halo Spotters, kembali lagi di review panjang New Istana. Kali ini kita akan membahas Siken Sonic 20. Buat kalian yang belum nonton review singkat pada jelasnya, ini ada linknya di deskripsi ya guys. Terus kalau kalian lihat warnanya, ini emang mirip-mirip ya dengan raket high-end yang pasti kalian tahu lah. Oke, lanjut ke shaftnya. Jadi ini shaftnya kaku ya guys ya. Dia di atas medium. Shaft yang seperti ini bisa membantu kalian menghasilkan smash yang lebih kencang, kontrol yang lebih bagus juga. Tapi ini kembali lagi ke teknik masing-masing, karena shaft yang seperti ini butuh teknik yang lebih bagus ya guys. Untuk materialnya, dia menggunakan high modulus carbon graphite plus nanotech plus 30T frame. Raket ini bisa ditarik sampai 35 lbs. Tinggi banget ya. Subcapnya seperti yang EB Cap Plus, ada datarnya untuk meningkatkan kontrol dan ada lekukannya juga untuk meningkatkan fleksibilitas shaft. Masuk ke bagian framenya, ini bawahnya didesain pipih dan atasnya aerobox. Jadi secara keseluruhan sih bisa meningkatkan power, speed, sama kontrolnya. Tapi speednya tuh lebih meningkat guys. Terakhir, framenya compact, jadi bisa meningkatkan swing speed tapi merugikan area sweet spotnya. Untuk spesifikasi aslinya, dia 4U heavy ya. Ini kalian bisa pause aja kalau kalian mau lihat. Tapi setelah kita timbang, itu hasilnya 85 gram dengan balance point 295. Hasilnya sih lebih ke even balance daripada heavy. Hasil swing weight-nya berada di 85,5. Ini cocok banget untuk permainan all around karena ini nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Kita juga ada timbang raket lain, ini hasilnya 83,7 gram dengan balance point 297. Setelah disenar menggunakan Celsius 65 dengan tarikan 26-28 lbs, raket ini siap untuk direview. Dan karena kalian lebih suka video review sebelumnya, yang lebih banyak cuplikan mainnya daripada drilling, untuk review Siken Sonic 20 ini akan sama seperti yang sebelumnya ya. Thank you banget buat kalian yang sudah komen. Kalau kalian masih ada masukan, langsung aja tulis di komentar ya guys. Saya pasti baca kok. Halo Daniel. Halo. Welcome back ya, Ya. di review New Istana. Lama nggak berjumpa ya guys ya. Ya, Jadi padat. ya, jadwalnya padat guys. Ya. Oke, langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Kita kali ini bahas Siken Sonic 20. Oke. Seperti biasa kita bahas dulu nih dari feel-nya. Gimana Daniel? Dari feel-nya ya, speknya kan 86 gram, BP-nya sekitar 295 yang dapatnya ini ya. Untuk feel-nya, ini termasuk beratnya termasuk masih wajar sih buat raket smash nih. Shaft-nya berasa medium sih, medium stiff sih. Dan yang paling nampak itu bentuk frame-nya agak lebih sedikit compact, sedikit aja ya. Otomatis ya pasti kalau lebih compact tuh pasti swingnya lebih cepat, lebih ringan. Betul. Grommetnya 72. Ya mungkin tujuannya kalau untuk karena frame-nya udah compact, lebih fokus di speed, kan pasti mengurangi power sedikit tuh. Iya. Nah pastinya dia mungkin bikin 72 biar repulsionnya lebih gede. Oke. Powernya lebih gampang. Dan dibikin medium juga kan nih. Tapi overall nih feel yang paling saya rasakan tuh solid sih. Untuk raket harga 400-an ribu, raket ini solid. Masuk oke sih ini kan raket gebuk kan, jadi yang paling penting harus ada feel solidnya sih, feedback pukulnya. Mbak yang nanya ini, coba minta dibandingin sama Siken Sonic 12 Daniel. Oke, kalau sama Siken 12 itu sih paling nampak sih di shaft, frame sama grommet ya. Kalau shaft kan ini kan berasa lebih medium, medium stiff. Kalau Siken 12 tuh lebih stiff dia, walaupun agak sedikit stiff. Pastinya lebih susah generate power yang Siken 12. Yang 20 ini lebih mudah generate power. Kalau untuk frame, karena ini lebih kecil, jadinya ini pasti lebih enak buat drive defense. Dari segi grommet pasti lebih ngaruh sih. Kalau Siken 12 kan dia 76 ya. Jadinya kontrol dia lebih oke, tapi generate power repulsionnya lebih kurang dibandingkan yang ini. Lebih susah dihasilnya ya. Iya. Powernya masing-masing gimana Daniel? Yang Siken Sonic 20 dulu deh. Yang Siken 20 ya, untuk power, terutama lob dan smash, lobnya dulu ya. Untuk lobnya itu, karena ini shaftnya medium, berasa flexnya, terus swingnya cepat, dan ini grommetnya 72, jadinya generate powernya gampang, dan repulsionnya berasa nih, jadi nggak ada. Membantu sih ini buat lob ke belakang sih. Jadi untuk kelas beginner aman sih pakai raket ini untuk lob. Dan kalau dari segi smash, ya ini memang kelebihannya ya, kelebihan utamanya. Untuk smash ini powernya gede, smash lebih dari cukup untuk main ganda ya. Karena ini medium, terus ini agak kecil frame-nya, grommetnya 72, jadi dia swingnya cepat, nggak terlalu berat, terus repulsionnya gede, powernya gede, jadinya ini smash ini pagi plus solid, smashnya jos ini. Oke.
Jadi kalau untuk skor saya kasih ini 8,5. Masih karena saya kasih 8,5 karena masih ada minusnya tuh di itu sih, akurasi dan presisi space-nya sih. Walaupun space-nya solid dan besar powernya, saya mau letakkan di tepi kadang agak melenceng sedikit sih. Mungkin karena faktor senar juga ya. Oke. Saya harus lebih tensionnya lebih dinaikin lagi sih. Kalau misalnya kita hajarnya ke orang, ini powernya gede sih. Tapi kalau untuk kelas yang beginner sama intermediate yang kalau masih ngandelin powernya aja, yang belum arahin smash, itu nggak ada masalah sih. Ini powernya udah gede sih. Buat jebolin orangnya sih, buat jebolin lawan tuh aman nih. Oke. Kalau dibandingin sama yang Siken Sonic 12 gimana Daniel? Kalau Siken 12 pastinya powernya lebih gede, cuma lebih susah generate powernya aja, lebih boros tenaga. Oh. Itu aja sih bedanya. Dan swingnya, karena swingnya kan lebih berat ya. Jadi hanya yang orang-orang yang punya tangannya kuat dan tekniknya yang bagus saja yang bisa pakai Siken 12. Dan smashnya Siken 12 tuh akurasi lebih bagus dibandingkan yang ini. Karena grommetnya lebih banyak juga ya? Iya, dan lebih stiff. Oke deh kalau gitu. Kita lanjut ke bagian speednya Daniel, gimana? Untuk speed lebih unggulin Siken 20 ya, karena ini jelas kan dia frame-nya lebih compact sedikit, jadinya swing speed-nya lebih bagus ya dibandingkan yang Siken 12. Otomatis ya untuk drive, untuk main ganda ini drive lebih oke sih dibandingkan yang Siken 12. Dan kalau untuk main depan ini juga lebih oke karena manuvernya lebih cepat nih. Ya. Untuk sentuh-sentuh blok-blok bola depan. Kendalanya itu aja sih. Kalau temponya agak cepat, hasil pukulannya agak lari sih. Oh. Ya kurang presisi aja drive-nya. Karena ini kan agak berasa medium dan grommetnya 72 ya. Paling bisa diakalin dengan tension juga. Atau ganti senar sih. Oke. Karena Daniel biasanya memang pakainya shaft yang lebih kaku ya? Ya, saya kan pengguna 11 Pro jadinya biasa lebih stiff tuh lebih enak kontrol. Oh. Ya. Ini hitungannya raket smash. Ini untuk main depan dan untuk main speed ini masih bisa. Masih bagus ya? Masih bisa imbangi lah. Untuk kelas beginner intermediate masih bisa lah nih. Kalau untuk defense-nya gimana Daniel? Untuk defense-nya karena ini mudah untuk generate power, repulsion-nya berasa, jadinya untuk buang ke belakang bolanya jauh sih, membantu sih ini. Oke. Ya, defense tentunya oke juga, ini nggak getar kan nih. Wow, nggak getar ya? Ya nggak getar dan solid juga kan, jadi buat sentuh lebih enak. Tapi ya itu aja sih, kalau udah ditekan berkali-kali, defense-nya ditekan berkali-kali dalam tempo yang cepat, ya ini kadang agak lari aja hasilnya, nggak sesuai yang kita inginkan. Karena shaft-nya medium. Oke. Grommetnya. Paham. Untuk speednya saya kasih 7,5 sih. 7,5. Ya, kalau dia stiff dan grommet 76 mungkin saya kasih 8. Kalau ya. Iya. Mungkin nanti ada Siken Sonic berikutnya. Ya, Siapa tahu. Siken Sonic 20 Pro kan. 20 Pro, siap. Oke. Tadi kan katanya nggak getar ya raketnya ya. Ini bagus banget. Kalau gitu untuk kontrolnya gimana, Daniel? Ya pastinya untuk kontrol ini not bad ya, lumayan lah ya. Tapi ya saya lebih prefer yang raketnya lebih stiff dan grommetnya 76 sih untuk kalau buat kontrol. Tapi ini termasuk kalau tempo lambat ini lumayan sih. Tempo lambat kayak drop shot netting gitu ya maksudnya ya? Ya kalau main lawan kasih bolanya masih lambat gitu, itu masih kontrolnya masih enak nih. Tapi kalau udah lawan kasih bolanya temponya cepat, kadang lari sedikit lah. Oke. Apalagi sekarang kan ganda memang bagusnya tuh tekan ya. Iya. Temponya cepat ya. Untuk kelas beginner intermediate masih aman lagi, kontrol masih enak, gampang adaptasi. Kalau dibandingin dengan yang Siken Sonic 12 gimana Daniel ini? Kalau 12 pastinya kontrolnya lebih oke. Oke. Ya kan, karena kan dia lebih stiff dan lebih grommetnya 76. Jadinya untuk arahin smash presisinya lebih enak yang Siken 12. Kalau untuk drop ini agak terasa berat kepala sedikit, jadinya ini membantu sih buat dorong bola. Ada dorongannya lah, dan ini solid juga kan. Jadi untuk drop ini lumayan nih. Untuk skor mungkin saya kasih kontrol 7,5 juga. 7,5 Ya, juga. kalau ini stiff saya kasih 8. Kalau grommet itu 7,6. Jadi Siken Sonic 20 Pro ya? Oke, kalau gitu. Ya, ini tergantung tangan masing-masing ya. Ya. Karena saya emang terbiasa raket stiff. Kita udah bahas power, speed, sama kontrol. Kesimpulannya gimana, Daniel? Ini bagusnya buat siapa? Dari levelnya juga, ganda atau single gitu? Ya, udah bisa untuk di level beginner sih. Ini karena kan lebih generate powernya lebih mudah dan berasa repulsionnya ya. Dan sampai beginner sampai intermediate. Terutama untuk yang beginner yang udah terbiasa dengan raket-raket
smash ya, smash yang lain ya, raket smash yang lain ya. Tapi kalau yang beginner yang sebelumnya pakai 5U atau raket headlight, mungkin ini berasanya agak berat. Oke. Tapi kalau kelas intermediate, kalau dia udah pernah terbiasa pakai raket all around, harusnya ini aman sih. Udah terbiasa lah. Ini untuk single oke, mix oke, dan untuk ganda lebih unggul buat untuk ganda sini. Karena kan ini di upgrade speednya ya. Tapi untuk single mungkin saya lebih prefer Sonic 12. Ganda kan ngandalin kontrol, presisi pukulannya. Kalau Shiken 12 tuh single. Ini tuh udah kayak apa ya? Udah raket smash tapi udah ngarah ke arah all around sih. Dominan belakangnya 60% belakang, 40% depan gitu. Ya, kalau Shiken 12 kan kayak udah dominan belakang sekali. Karena main depan pakai Shiken 12 tuh agak keteteran kalau Berat ya pasti buat ya. drive, buat defense agak keteteran. Apalagi temponya cepat kan. Kalau ini untuk kelas intermediate yang temponya sedang, ini masih bisa ngikutin ya. Buat drive, buat defense, main cepat masih bisa. Ini kembali ke pemain masing-masing ya guys ya. Iya. Karena menurut saya ini raketnya udah cukup berat kalau untuk saya guys. Tapi kalau untuk Daniel mungkin masih belum ya. Nah, ini kembali lagi lah ke pemain masing-masing. Betul. Oke, kalau gitu kita udah bahas semuanya ya guys ya. Thank you banget Daniel. Ya, oke. Kita mau kasih teaser dulu nih guys. Kita ada raket Shiken Gravity. Nah, ini akan kita bahas juga nanti guys. Yeah. Jadi ditunggu ya review raket di New Istana berikutnya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton review ini sampai habis. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video review raket berikutnya. Dan kalau kalian ada masukan atau saran gitu guys, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terakhir, saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di review berikutnya.